Dalam laga Indonesia versus Maladewa dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U20, ada momen gol tercepat Indonesia yang diklaim oleh FIFA adalah gol tercepat setelah gol yang pertama, yaitu, gol kedua Indonesia hanya membutuhkan kurang dari 1 menit hingga gol yang kedua. Gol pertama terjadi pada babak kedua di menit ke-53, dan gol kedua juga tercipta di menit ke-53. Momen Indonesia masih berlanjut ke gol yang ketiga dengan hanya membutuhkan selang waktu hanya 3 menit setelah gol yang kedua. Momen yang langkah ini menciptakan sejarah bagi timnas Indonesia, dan mencatatkan rekor dunia FIFA dengan mencetak 2 gol dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Hingga akhirnya pertandingan timnas Indonesia versus timnas Maladewa U20 berakhir dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Kemenangan ini tercipta tidak luput dari keberhasilan pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Indra Safri, dan kepala pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Pemilihan pemain timnas U20 adalah hasil dari pilihan-pilihan pelatih Shin Tae-yong yang disetujui oleh pelatih timnas U20 Indra Safri. Sebanyak 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, belasan atau bahkan puluhan tim nasional pernah dihadapi Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur maupun senior. Berkat kecakapan Shin Tae-yong dalam mengolah strategi, ada sejumlah pelatih tim lawan yang harus menerima palu pemecatan efek hasil buruk melawan timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud? 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Pelatih asal Belanda, Damien Hertog, menjadi korban keganasan pertama Shin Tae-yong. Ia dipecat karena gagal membawa timnas Arab Saudi U19 menang atas timnas Indonesia U19 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Sebelum imbang melawan timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Meski berstatus tuan rumah Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida gagal mengalahkan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal. Setelah bertemu 2 kali di semifinal yang dilangsungkan di National Stadium, The Lions julukan Singapura kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih timnas Singapura. 5. Tan Cheng Ho, Malaysia. Malaysia sempat superior di bawah asuhan Tan Cheng Ho pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya, Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas timnas Indonesia di SUGBK. Namun, memasuki tahun 2021, performa timnas Malaysia menurun, termasuk kalah 1-4 dari timnas Indonesia di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2020. Kekalahan itu membuat timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah turnamen kelar, pelatih berkacamata ini memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Malaysia. 4. Vyacheslav Levica, Kuwait. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 2-1 di markas Kuwait, tepatnya di matchday pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil itu yang kemudian membuka jalan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tepatnya setelah menang 7-0 atas Nepal. Bagaimana dengan Kuwait? Wakil Asia Barat ini gagal lolos ke Piala Asia 2023. Vyacheslav Levica yang berpaspor Republik Ceko pun harus puas dipecat setelahnya. 3. Din The Nam, Timnas Vietnam U20. Din The Nam harus rela melihat timnas Vietnam U20 kalah 2-3 dari timnas Indonesia U20 racikan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untung bagi timnas Vietnam U20, mereka tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, ketika timnas Vietnam U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2023, jabatan pelatih tak lagi dipegang Din The Nam. Kursi pelatih kemudian diisi pelatih berpengalaman,
Hoang Anh Tuan. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam. Philippe Troussier terpental dari kursi pelatih Timnas Vietnam. Hal itu setelah Timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan kemenangan itu juga yang membantu Timnas Indonesia kini menempati peringkat 129 dunia. 1. Graham Arnold, Timnas Australia. Graham Arnold mundur dari jabatan pelatih Timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hasil imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia di matchday kedua grup C, menjadi salah satu alasan pelatih 61 tahun ini angkat kaki dari skuad Socceroos julukan Timnas Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun Timnas Australia, kata Graham Arnold. Okezone mengutip dari laman Socceroos. Dan sedikit tambahan lagi, Roberto Mancini kini terancam sebagai pelatih Timnas Arab Saudi usai ditahan imbang Timnas Indonesia 1-1. Akankah Sintayong juga akan memulangkan pelatih Timnas Arab Saudi tersebut? Patut kita nantikan. 2 pemain naturalisasi lagi siap membela Timnas Indonesia. Marika adalah Mes Hilgers dan Iliano Reinders. Keduanya diperkenakan Ketum PSSI, Erick Thohir. Erick mengunggah foto bersama kedua pemain tersebut di akun Instagramnya. Ia mengaku sudah makan malam dengan 2 pemain tersebut. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mel Hilgers dan Eliano R. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, tulis Erick dilansir Detik Sport. Mes Hilgers sendiri merupakan bek yang bermain di FC Twente. Ia punya darah Indonesia dari ibunya, yang berasal dari Manado. Pemain berusia 23 tahun itu sudah bermain di Eredivisie selama 5 musim dengan catatan 99 penampilan dan 2 gol, serta sempat masuk Team of the Month pada Januari 2022. Sementara Eliano Reinders merupakan adik dari Tijjani Reinders, gelandang AC Milan yang juga pemain Timnas Belanda. Eliano bermain untuk PEC Zwolle, di posisi gelandang serang atau sayap. Eliano punya darah Indonesia dari ibunya, Angelina Leka Tompesi, yang berasal dari Maluku. Eliano memilih untuk membela Timnas Indonesia, tidak seperti kakaknya Tijjani Reinders yang memilih Timnas Belanda. Keduanya bakal jadi amunisi tambahan untuk skuad Garuda yang semakin ramai dengan pemain keturunan. Timnas Indonesia kini cukup merasakan dampak hadirnya banyak pemain keturunan. Laga terakhir, Timnas mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan menahan imbang Australia 0-0 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal keduanya terpaut ranking FIFA yang cukup jauh dari Timnas Indonesia. Nama Mes Hilgers dan Eliano Reinders otomatis menambah daftar pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Keduanya pun akan jadi amunisi baru bagi Coach Sintayong untuk memperkuat lini belakang skuad Merah Putih. Sebelum 2 pemain yang berkompetisi di Eredivisie itu, Kelvin Verdong tercatat sebagai pemain terakhir yang dinaturalisasi oleh PSSI tepatnya pada Juni 2024. Meski baru main di 2 laga, bek Ennece Nijmegen itu telah menyetel dengan permainan Sintayong. Sebelum itu, ada Martin Paes yang resmi berganti kewarganegaraan menjadi WNI pada April 2024. Namun kiper FC Dallas itu harus menunggu cukup lama untuk membela skuad Merah Putih di ajang internasional. Sebagai informasi, ex-kiper FC Utrecht itu sempat membela timnas Belanda U21 di ajang kualifikasi Euro U21 2019. Menurut Transfermarkt, Selasa, 10 September 2024, Paes tercatat main selama 90 menit di 4 laga melawan Siprus, Portugal, Norwegia, dan Gibraltar. Kedatangan Hilgers dan Eliano tentu jadi angin segar bagi Sintayong. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan itu ingin membangun pertahanan kokoh timnas Indonesia dengan berbekal pemain naturalisasi, macam Martin Paes, Jai Itzes, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, hingga Shane Patinama. Pelatih timnas Indonesia Sintayong rupanya punya misi terselubung di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung dalam grup neraka bersama negara-negara papan atas,
Juru taktik asal Korea Selatan berniat menjadikan skuad Garuda sebagai kuda hitam dalam perhelatan. Seperti diketahui, timnas Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Cina di grup C. Mayoritas rival Merah Putih sudah punya pengalaman tampil dalam Piala Dunia. Sementara bagi skuad Garuda ini menjadi kali pertama mereka menjejakkan kaki hingga putaran 3. Tantangan pertama sudah berhasil dilewati timnas Indonesia dengan raihan 2 poin. Anak-anak asuh Shin Tae-yong menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan imbang melawan Australia 0-0 di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga yang membawa skuad Garuda menduduki peringkat 4 klasemen sementara. Pasca menyelesaikan laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong pun mengungkap target ambisiusnya bersama timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu ingin mengantar pasukan Merah Putih mencapai level tertinggi sekaligus menjadi kuda hitam di grup C. Saya punya kepercayaan besar terhadap para pemain timnas Indonesia. Saya akan terus menyemangati dan mendorong mereka agar mencapai level tertinggi, ucap STY, dinukil dari situs resmi PSSI. Kami juga punya tujuan jelas pada fase ini. Kami akan menjadi kuda hitam dalam kualifikasi, tambah pelatih yang pernah menukangi timnas Korea Selatan tersebut. Adapun menilik hasil pertandingan di laga perdana, timnas Indonesia punya suntikan kepercayaan diri lebih untuk lanjut mengumpulkan poin saat menjamu Bahrain. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Shin Tae-yong mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Sekedar diketahui, Maes Hilgers dan Eliano Reinders berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab, Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun, kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Okezone memprediksi, masuknya Maes Hilgers dan Eliano Reinders membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo,
Malut United, dan Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mees Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi, ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah yakni Kelvin Verdong dan Nathan Choi Aon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Teazim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 semalam. Namun, Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji saat ditanya apakah Jordi Amat masuk skuad melawan Bahrain dan Cina atau tidak. Satu harapannya, pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina dapat memberikan performa terbaik. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menyapu bersih laga Bahrain dan Cina dengan kemenangan terbuka lebar. Untuk masalah Jordi Amat, pemain JDT itu sebelumnya harus ditepikan oleh Shin Tae-yong pada 2 laga awal grup C tepatnya, ketika timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Itu karena bek Johor Darul Teazim itu mengalami cedera. Namun kini, beredar kabar kalau kondisi Jordi Amat mulai membaik. Hanya saja, Sumarji belum bisa memastikan apakah ex-pemain Swansea City itu bakal dipanggil atau tidak. Sebab, semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji kepada wartawan di SUGBK pada Minggu, 22 September 2024. Sumarji menyampaikan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera. Walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan bisa tetap berkumpul. Hanya saja,